Pendahuluan. Ini adalah sebuah sejarah dunia yang telah diajarkan secara turun-temurun bertahun-tahun dalam perkumpulan-perkumpulan rahasia tertentu. Mungkin saja tampak sangat gila dari sudut pandang masa kini, tapi sebuah perbandingan tinggi yang luar biasa dari laki-laki dan perempuan yang membuat sejarah adalah orang-orang beriman. Para sejarawan kuno menyatakan kepada kita bahwa dari awal masyarakat Mesir hingga runtuhnya Romawi, kuil-kuil umum di tempat-tempat seperti Thebes, Eleusis, dan Efesus memiliki tempat tinggal untuk para pendetanya yang menempel. Sarjana-sarjana kuno menganggap tempat-tempat tinggal sebagai sekolah-sekolah misteri. Di sini, teknik-teknik meditasi diajarkan kepada para kalangan elite politis dan budaya. Mengikuti kelas persiapan selama bertahun-tahun, Plato, Aeschylus, Alexander yang Agung, Kaisar Augustus, Cicero, dan yang lain terpaksa diterima masuk ke dalam perkumpulan rahasia. Pada waktu-waktu yang berbeda, teknik-teknik yang digunakan sekolah-sekolah itu melibatkan penghilangan sensori, latihan pernapasan, tarian suci, drama, obat-obat halusinasi, dan cara-cara yang berbeda untuk mengarahkan kekuatan seksual. Teknik-teknik ini bertujuan menghidupkan kondisi kesadaran yang diubah untuk membuat para murid baru itu mampu melihat dunia dengan cara-cara baru. Siapapun yang mengungkap apa yang telah mereka pelajari secara eksklusif ini kepada orang luar akan dibunuh. Iamblichus, filsuf Neoplatonis, menyampaikan apa yang terjadi pada dua orang anak laki-laki yang tinggal di Efesus. Satu malam tergelitik oleh kabar angin tentang hantu dan praktik-praktik magis dari sebuah kenyataan yang lebih kuat, lebih berkuar-kuar tersembunyi di dalam area tertutup itu. Mereka memuaskan rasa ingin tahu itu. Dalam pekatnya selimut malam, mereka memanjat tembok dan turun ke sisi lain. Pandemonium mengikutinya, yang bisa didengar hingga seluruh kota. Lalu, keesokan harinya, jasad kedua anak laki-laki itu ditemukan di depan pintu gerbang sekolah tertutup. Di dunia kuno, pengajaran di sekolah-sekolah misteri dijaga ketat kerahasiaannya seperti penjaga rahasia nuklir pada masa sekarang. Lalu, pada abad ketiga ketika Kristen menjadi agama yang berkuasa di Kekaisaran Romawi, kuil-kuil dunia kuno ditutup. Bahaya penyebaran dinyatakan dengan mengumumkan rahasia-rahasia tentang heresi ini dan memperjualbelikannya secara berkelanjutan dianggap sebagai pelanggaran hukum besar. Namun seperti yang akan kita saksikan, anggota-anggota dari kelompok elite yang memerintah, termasuk para pemuka gereja, kini mulai membentuk perkumpulan rahasia. Di balik pintu tertutup, mereka meneruskan pengajaran rahasia-rahasia kuno itu. Buku ini berisi himpunan bukti untuk memperlihatkan bahwa sekolah filosofi kuno dan rahasia di dalam sekolah-sekolah misteri tetap dilestarikan dan dipelihara selama bertahun-tahun oleh perkumpulan-perkumpulan rahasia termasuk Knights Templar dan Rosicrucian. Kadang-kadang filosofi ini telah disembunyikan dari khalayak dan pada kesempatan lainnya telah ditempatkan secara kasat mata, walau selalu dalam cara tertentu sehingga tidak terlihat oleh orang yang bukan anggota mereka. Sebagai contoh, bagian depan dari buku The History of the World karya Sir Walter Raleigh diterbitkan pada 1614, dipamerkan di Tower of London. Ribuan berkas melewatinya setiap hari, tetapi kepala kambing yang tersembunyi dalam rancangan dan juga kode-kode pesan lainnya sama sekali luput dari pandangan. Jika Anda pernah ingin tahu mengapa Barat tidak memiliki persamaan dengan seks tantra yang terlihat secara terbuka pada dinding-dinding monumen Hindu seperti kuil-kuil Khajuraho di India Tengah, Anda mungkin tertarik untuk mempelajari bahwa sebuah teknik analogi disembunyikan di banyak karya seni dan literatur Barat. Kita akan melihat juga bagaimana ajaran-ajaran rahasia pada sejarah dunia dapat mempengaruhi politik luar negeri dalam pemerintahan AS sekarang terhadap Eropa Tengah. Apakah Paus beragama Katolik
Baiklah, tidak secara gamblang seperti yang Anda mungkin pikirkan. Suatu pagi pada 1993, seorang pemuda berusia 21 tahun sedang berjalan-jalan ketika sebuah truk menabrak dan merobohkannya. Ketika dalam keadaan koma, ia mengalami pengalaman mistis yang luar biasa. Ketika pulih, ia sadar bahwa walau hal itu terjadi secara tak terduga, pengalaman itu telah memberinya hasil dari teknik yang diajarkan oleh mentornya, Mi Mieczysław Ko- Kolarczyk, seorang master Rosicrucian modern. Sebagai akibat dari pengalaman mistis itu, pemuda itu bergabung dengan sebuah biara yang kemudian menjadi uskup Krakau dan kemudian menjadi Paus Yohanes Paulus II. Akhir-akhir ini, kenyataan bahwa kepala gereja Katolik pertama-tama ingin masuk ke ranah spirit di bawah naungan perkumpulan rahasia mungkin tidak terlalu mengejutkan seperti sebelumnya, karena ilmu pengetahuan telah menggantikan agama sebagai pelaku utama dalam mengendalikan masyarakat. Ilmu pengetahuan yang memutuskan bahwa hal itu bisa diterima untuk kita percayai, dan itu di luar di batas. Dan kedua era dunia kuno dan Kristen, filosofi rahasia menjaga kerahasiaan dengan cara mengancam akan membunuh mereka yang memperjualbelikannya. Pada zaman Kristen, filosofi rahasia mungkin dikelilingi oleh kengerian, tetapi kini ancamannya adalah pembunuhan secara sosial, bukan hukuman mati. Percaya pada ajaran-ajaran kunci seperti membujuk dengan menggunakan makhluk-makhluk tak berjasad atau rangkaian sejarah secara material terpengaruh komplotan rahasia telah dicap sebagai kegilaan yang paling buruk alias sinting. Dalam sekolah-sekolah misteri, para calon murid berharap untuk bergabung dalam perintah seperti masuk ke dalam sebuah sumur, diuji di air, dijajalkan melalui pintu yang sangat kecil, dan berdiskusi logika yang rumit dengan para antropomorfik. Teringat sesuatu, Lewis Carroll adalah salah satu dari banyak penulis cerita anak-anak. Penulis lainnya antara lain Brothers Grimm, Antoine de Saint-Exupéry, C.S. Lewis, dan pencipta The Wizard of Oz dan Mary Poppins, yang telah terpengaruh oleh filosofi rahasia. Dengan campuran dari kekacauan dan literatur kekanakan, penulis-penulis ini telah berusaha menggerus akal sehat melalui pandangan hidup materialistis. Mereka ingin mengajak anak-anak untuk berpikir terbalik, menatap segalanya dari sisi yang berbeda, dan mematahkan pemikiran baku yang telah ditetapkan. Jiwa-jiwa berkerabat lainnya termasuk Rabelais dan Jonathan Swift. Karya-karya mereka memiliki karakteristik sifat membingungkan yang telah membesarkan isu supernatural. Hanya bakat, beda hayalan terlihat setidaknya sebagai benda-benda biasa dari dunia fisik, sains, dan skeptis. Penulis-penulis ikonoklastik dengan lembut melemahkan asumsi dan merusak sikap rendah hati para pembacanya. Filosofi esoteris tidak disebutkan secara belak-belakan dalam Gargantua and Pantagruel atau Gulliver's Travels, tapi sejumlah kecil penelitian mendalam membawanya ke tempat yang terang benderang. Kenyataannya, buku ini akan memperlihatkan bahwa dalam sepanjang sejarah, sejumlah besar tokoh terkenal masyarakat dengan diam-diam telah mengembangkan filosofi esoteris dan ajaran-ajaran mistis yang besar dalam perkumpulan-perkumpulan rahasia. Hal itu mungkin ditentang bahwa karena mereka hidup pada masa ketika orang-orang yang mengenyam pendidikan terbaik sekalipun tidak menikmati semua kebaikan intelektual yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan modern. Jadi wajar saja ketika Charlemagne, Dante, Joan of Arc, Shakespeare, Cervantes, Leonardo, Michelangelo, Milton, Bach, Mozart, Goethe, Beethoven, dan Napoleon menganut kepercayaan yang tidak dihargai sekarang.
Namun bukanlah menjadi lebih mengherankan jika pada masa moden sekarang ini banyak mempercayai hal tersebut bukan hanya orang-orang gila, pecinta mistis yang hidup sendirian atau penulis-penulis modern cerita khayalan, melainkan juga para pendiri metode ilmiah modern, humanis, rasional, pembebas, sekuler dan penghukum hal-hal takhayul, orang-orang modern, pencuriga dan pengejek. Bisakah orang-orang yang telah bekerja keras untuk membentuk pandangan dunia yang materialistis dan berorientasi ilmiah tersebut mempercayai hal lain? Newton, Kepler, Voltaire, Paine, Washington, Franklin, Tolstoy, Dostoyevsky, Edison, Wilde, Gandhi, Duchamp. Mungkinkah benar bahwa mereka memperasai sebuah tradisi rahasia, mengajarkan untuk mempercayai kekuatan pikiran melebihi materi, dan bahwa mereka mampu berkomunikasi dengan roh-roh tak berjasad? Biografi terkini dari orang-orang yang jarang menyebutkan bukti tentang hal itu sekarang menunjukkan bahwa mereka sungguh tertarik pada gagasan itu. Pada iklim intelektual masa kini yang telah menyebutkan tentang hal itu, mereka biasanya mengatakan bahwa itu hanya kegemaran penyimpangan sementara, gagasan menarik yang mungkin saja menjadi permainan orang-orang itu, atau menggunakannya sebagai perumpamaan untuk karya mereka tetapi tidak pernah menganggapnya serius. Akan tetapi, sebagaimana kita ketahui, Newton niscaya adalah seorang praktisi alkimia sepanjang usia dewasanya dan menganggap pekerjaannya sebagai pekerjaan yang terpenting. Washington memuja roh agung di langit ketika ia membangun kota yang akan menggunakan namanya sebagai nama kota itu. Dan ketika Napoleon berkata bahwa ia dipimpin oleh bintangnya, ini bukan sekadar penggambaran dalam pidatonya, ia sedang membicarakan roh agung yang memperlihatkan takdirnya dan membuatnya kuat dan luar biasa. Salah satu tujuan buku ini adalah memperlihatkan bahwa jauh dari menjadi panutan selintas atau kejanggalan yang tak tercatat, jauh dari menjadi insiden atau tidak terkait apapun, gagasan-gagasan aneh ini membentuk inti filosofi dari banyak orang yang mengukir sejarah, dan mungkin lebih penting untuk memperlihatkan bahwa mereka berbagi sebuah kebulatan tujuan yang mengagumkan. Jika Anda menganyam cerita-cerita karya orang-orang besar ini menjadi satu kisah sejarah bersambung yang menarik, akan menjadi nyata lagi dan lagi bahwa titik balik besar dalam sejarah filosofi kuno dan rahasia ada di dalamnya bersembunyi di balik kegelapan yang buat pengaruhnya terasa. Dalam ikonografi dan patung-patung dari dunia kuno, dimulai dari zaman Zarathustra, pengetahuan tentang doktrin rahasia dari sekolah-sekolah misteri ditunjukkan dengan memegangi sebuah kertas gulungan. Seperti yang akan kita lihat, tradisi ini telah berlanjut hingga ke zaman modern, dan hari ini patung-patung di tempat umum di kota-kota kecil dan kota-kota besar dunia memperlihatkan betapa meluas pengaruh itu tersebar. Tidak perlu berjalan ke tempat sejauh Rennes, Le Chateau, Le Sauter, Roslin Chapel, atau benteng terpencil di Tibet untuk menemukan simbol-simbol tersembunyi dari sebuah sekte rahasia. Pada akhir buku ini pembaca akan melihat bahwa pelacakan ini tersebar di sekitar kita dan tampak jelas di gedung-gedung publik serta monumen-monumen, gereja-gereja, seni, musik, film, festival, budaya daerah, juga di setiap kisah yang kita ceritakan kepada anak-anak, bahwa di dalam nama-nama hari, bahkan di dalam nama-nama hari dalam seminggu. Dua novel, Foucault's Pendulum dan Da Vinci Code, telah mempopulerkan gagasan tentang sebuah konspirasi dari perkumpulan rahasia yang berusaha mengendalikan perjalanan sejarah. Kedua novel ini menjadi perhatian banyak orang yang tertarik pada rumor tentang filosofi dan rahasia kuno, sehingga mereka mengikuti alur cerita novel-novel tersebut dan tenggelam ke dalamnya. Beberapa orang akademisi, misalnya Frances Yates di Warburg Institute, Harold Bloom Sterling, Professor of Humanities di Yale, dan Marcia Kate Sachat
pengarang buku baru yang luar biasa, Why Mrs. Blake Kite Swedenborg, Blake and the Sexual Basis of Spiritual Vision, telah meneliti secara mendalam dan menulis dengan bijaksana. Tapi pekerjaan mereka adalah untuk mengambil sebuah pendekatan terukur. Jika mereka memulai dengan laki-laki bertopeng, melakukan perjalanan ke dunia lain dan memperlihatkan kekuatan pikiran di atas materi, buku itu tidak akan berlanjut. Pengajaran-pengajaran paling rahasia dari perkumpulan rahasia itu disampaikan hanya secara lisan. Bagian lainnya ditulis secara tersamar sehingga orang di luar mereka tidak mungkin bisa memahaminya. Saya sangat mungkin menyimpulkan doktrin rahasia buku yang sangat panjang dan samar karya Helena Blavatsky dari nama yang sama dan dari 12 jilid alegori karya G.I. Gurdjieff, All and Everything, Beelzebub's Tale to His Grandson, atau tulisan dan ceramah sebanyak kira-kira 600 karya Rudolf Steiner. Demikian juga Anda mungkin dalam teori mampu membaca naskah-naskah besar alkimia dari abad pertengahan atau kitab suci esoteris dari calon anggota tingkat tinggi dari masa-masa yang lebih kuno seperti Paracelsus atau Jacob Boehme atau Emanuel Swedenborg. Namun penulisan itu tidak ditunjukkan untuk orang-orang yang sudah tahu. Naskah-naskah tersebut bertujuan untuk menyembunyikan sekaligus menyebarkan. Saya sedang mencari sebuah penunjuk yang ringkas, bisa dipercaya dan benar-benar jelas tentang ajaran-ajaran rahasia sejak 20 tahun lebih. Saya memutuskan untuk menulis sebuah buku sendiri karena menjadi yakin buku semacam itu tidak ada. Mungkin saja Anda akan menemukan buku-buku terbitan sendiri dan laman yang mengaku melakukan itu, tetapi seperti kolektor dalam bidang apapun, mereka yang berselancar ke toko-toko buku tentang pencarian spiritual segera menjadi penasaran akan hal nyata. Dan Anda hanya perlu membaca buku-buku dan situs-situs tersebut dengan cermat untuk melihat apa tidak ada. Untuk melihat tidak ada kecerdasan menyeluruh dalam karya itu, hanya sedikit latihan filosofis dan sangat minim informasi. Maka sejarah ini adalah hasil dari penelitian selama hampir 20 tahun. Buku-buku seperti Mysterium Magnum, sebuah penjelasan tentang Genesis oleh para ahli mistis, dan filsuf Rosicrucian Jacob Boehme, juga buku-buku karya anggota Rosicrucian Robert Blood, Paracelsus, dan Thomas Vaughan menjadi sumber-sumber utamanya, juga sebagai ulasan modern atas karya mereka oleh Rudolf Steiner dan yang lain. Ini sebuah terdaftar pada catatan di belakang, tidak dimasukkan dalam bagian utama naskah demi alasan kejelasan dan keringkasan. Akan tetapi yang penting, saya telah dibantu untuk memahami sumber-sumber ini oleh seorang anggota dari sebuah kelompok rahasia, seseorang yang telah diangkat ke tingkat tertinggi pada setidaknya salah satu kelompok rahasia. Saya telah bekerja sama selama bertahun-tahun sebagai seorang editor pada salah satu penerbit besar di London, mengawasi buku-buku secara meluas tentang perdagangan dan karya, dan kadang-kadang juga memanjakan minat saya dalam bidang esoteris. Suatu hari seorang laki-laki yang jelas bukan untuk memesan masuk ke dalam kantor saya. Ia menawarkan kerjasama, yaitu kami harus menerbitkan lagi serangkaian buku klasik tentang esoteris, naskah-naskah alkimia, dan semacamnya, dan ia akan menulis kata pengantarnya dengan cepat. Kami menjadi teman karib dan sering melewatkan waktu bersama. Saya tahu saya bisa bertanya kepadanya tentang hampir segala hal, dan ia akan mengatakan kepada saya apa yang tidak diketahuinya. Hal-hal mencengangkan. Jika direnungkan, ia ternyata sedang mengajari saya, mempersiapkan saya untuk sebuah inisiasi. Pada beberapa kesempatan, saya mencoba membujuknya untuk menuliskan hal ini, untuk menulis teori esoteris tentang segala hal. Ia terus menolak dengan mengatakan andai ia melakukannya, maka laki-laki berjubah putih akan datang dan membawa saya pergi. Tetapi saya juga curiga bahwa baginya menerbitkan hal-hal ini akan berarti mengingkari sumpah setianya. Oleh karena itu, saya menulis buku yang saya harap akan ditulisnya sebagian berdasarkan naskah-naskah alkimia yang saya pahami dengan bantuannya. Ia membimbing saya,
juga ke sumber-sumber yang ditemukan dalam budaya-budaya lainnya. Jadi seperti juga aliran kabalistis, hermetis, dan neoplatonis yang relatif berdekatan dengan permukaan budaya barat. Ada juga bagian sufi dalam buku ini, dan gagasan-gagasan mengalir dari Hinduisme dan Buddhisme esoteris juga beberapa dari sumber Keltik. Saya tidak berharap untuk membesar-besarkan kesamaan antara berbagai aliran ini, tidak juga dalam lingkup buku ini untuk melacak semua cara yang telah memunculkan ribuan aliran tersebut terpisah lalu bergabung lagi dari masa ke masa. Namun saya berusaha memusatkan perhatian pada apa yang ada di bawah perbedaan budaya itu dan mengusulkan bahwa aliran-aliran tersebut berisi pandangan keterpaduan dari sebuah kosmos yang mengandung dimensi-dimensi tersembunyi dan sebuah pandangan hidup seperti mematuhi hukum-hukum misterius dan paradoksial tertentu. Oleh karena itu, tradisi-tradisi yang berbeda dari seluruh dunia saling menerangi. Saya takjub melihat pengalaman seorang petapa di Gunung Sinai pada abad kedua atau seorang mistis Jerman pada abad pertengahan yang cocok dengan suami India pada abad ke-21 karena ajaran-ajaran esoteris lebih dalam tersembunyi di barat. Saya sering menggunakan contoh-contoh timur untuk memahami rahasia-rahasia sejarah rahasia barat. Saya tidak berniat mendiskusikan perselisihan yang mungkin ada di antara tradisi-tradisi tersebut. Tradisi-tradisi India menempatkan jauh lebih banyak penekanan pada reinkarnasi daripada tradisi Sufi yang hanya membicarakan beberapa misalnya. Maka demi kisah ini, saya harus berkompromi dengan melibatkan hanya sejumlah kecil dari reinkarnasi dari tokoh-tokoh historis terkenal saja. Saya juga telah membuat penilaian congkak terhadap tentang aliran-aliran pemikiran dan perkumpulan rahasia yang berasal dari tradisi asli. Jadi, Kabbalah, Hermetisisme, Sufisme, Templar, dan Rosicrucian, Freemasonry esoteris, Martinisme, Teosofi Madame Blavatsky, dan antroposofi, sebuah pandangan modern dari dorongan Rosicrucian, termasuk Scientology, bersama dengan segala pembelokan dari material dialirkan sementara. Tidak, ini tidak berarti bahwa buku ini menjauhi pertentangan. Usaha terdahulu untuk mengenali sebuah filosofi perennial telah cenderung untuk memunculkan kumpulan dari pernyataan yang benar di bawah kulit kita semua sama, yang sulit untuk dibantah. Bagi siapapun yang mengharapkan sesuatu yang sama menyenangkan, saya harus minta maaf sebelumnya. Ajaran yang saya akan perkenalkan yang lazim bagi aliran-aliran misteri dan perkumpulan-perkumpulan rahasia dari seluruh dunia akan membuat banyak orang dan bertentangan dengan akal sehat. Suatu hari mentor saya mengatakan bahwa saya siap untuk inisiasi dan ia akan mengenalkan saya kepada beberapa orang. Saya sangat menanti-nanti momen tersebut, tapi yang mengejutkan saya menolak. Pasti ketakutan itu ada. Saya tahu ketika itu bahwa banyak ritual inisiasi melibatkan keadaan kesadaran lain, bahkan apa yang kadang disebut pengalaman setelah kematian. Akan tetapi sebagian alasan saya adalah karena saya tidak mau mempunyai seluruh pengetahuan ini diberikan kepada saya. Saya ingin terus menikmati proses mencoba dan berusaha sendiri. Dan saya juga tidak mau bersumpah dilarang menulis. Sejarah ini disusun dengan cara seperti ini. 4 bab pertama akan memperlihatkan apa yang terjadi pada awalnya, seperti yang diajarkan oleh perkumpulan-perkumpulan rahasia itu, termasuk apa yang dimaksudkan dalam ajaran rahasia dengan pengusiran dari surga dan kejatuhan. Bab-bab ini bermaksud juga untuk memperoleh sebuah catatan tentang pandangan dunia terhadap perkumpulan-perkumpulan rahasia itu, sebuah pandangan konseptual, sehingga pembaca bisa menghargai apa yang disajikan dengan lebih baik. Pada 7 bab berikutnya banyak tokoh dan mitos dan legenda yang diperlakukan sebagai tokoh sejarah. Ini adalah sejarah tentang apa yang terjadi sebelum catatan tertulis dimulai, seperti yang diajarkan dalam sekolah-sekolah misteri.
dan masih diajarkan pada beberapa perkumpulan rahasia sekarang ini. Bab 8 berisi perubahan ke dalam apa yang secara lazim digagas sebagai periode sejarah, tetapi kisah itu berlanjut untuk menceritakan kisah-kisah monster dan binatang-binatang menakjubkan, keajaiban-keajaiban, serta ramalan dan tokoh-tokoh sejarah yang berkomplot dengan makhluk tak berjasad untuk mengatur jalannya kejadian-kejadian. Saya berharap seluruh pikiran pembaca akan dengan senang hati menikmati gagasan-gagasan asing yang disajikan serta pemunculan nama tokoh-tokoh yang menyuguhkan gagasan-gagasan tersebut. Saya juga berharap bahwa beberapa pengakuan asing akan membuat banyak pembaca berpikir, ya, itu menjelaskan mengapa nama-nama hari dalam seminggu itu berurutan seperti itu. Oleh karena itulah, gambar ikan, pembawa guci, dan kambing berekor ular ada di mana-mana membentuk rasi yang tidak benar-benar menyerupai mereka. Oleh karena itulah kita benar-benar memperingati Halloween. Itu menjelaskan pengakuan aneh dari pemujaan iblis oleh Kesatria Templars. Itu adalah yang memberikan Christopher Columbus keyakinan untuk melakukan pelayaran yang berbahaya dan gila. Itulah mengapa sebuah obelisk Mesir didirikan di Central Park, New York pada akhir abad ke-19. Karena itulah Lenin dibalsam. Melalui semua ini, tujuannya adalah memperlihatkan bahwa fakta dasar dari sejarah bisa ditafsirkan dalam satu cara yang nyaris benar-benar berkebalikan dari apa yang biasa kita pahami. Untuk membuktikan tentu saja akan membutuhkan buku satu perpustakaan, kira-kira dalam rak sepanjang 20 mil berisi literatur esoteris dan okultisme yang konon disimpan terkunci di Vatikan. Namun dalam satu jilid buku ini saya hanya bisa memperlihatkan bahwa pilihan ini, pandangan pantulan cermin ini, adalah konsisten dan meyakinkan dengan logikanya sendiri, dan bahwa ini memiliki keutamaan dari penjelasan tempat-tempat dari pengalaman manusia yang tetap tidak bisa dijelaskan bagi pandangan konvensional. Saya juga mengutip orang-orang yang berwenang bersama dengan catatan sumber yang lebih terperinci tentang kutipan pada internet, memberikan panduan untuk diikuti oleh pembaca yang berminat. Beberapa dari orang-orang yang berwenang ini telah bekerja di dalam tradisi esoteris. Yang lainnya adalah para dalam bidang yang masing-masing: ilmu pengetahuan, sejarah, antropologi, kritisisme, literer, yang hasil dalam penelitian di bidang mereka. Bagi saya memastikan pandangan dunia esoteris, bahkan saya tidak mempunyai cara untuk mengetahui apakah filosofi kehidupan abadi mereka memiliki dimensi spiritual atau tidak. Akan tetapi yang terutama, dan itu adalah hal yang ingin saya tekankan, saya meminta kepada pembaca untuk mendekati naskah ini dengan cara baru, untuk memandangnya sebagai latihan berimajinasi. Saya ingin pembaca mencoba berimajinasi bagaimana rasanya mempercayai hal yang bertentangan dengan apa yang telah kita percaya sejak kecil hingga dewasa. Keniscayaan ini melibatkan sebuah keadaan yang diubah hingga sederajat atau yang lainnya yang seperti seharusnya saja. Karena pada setiap hari seluruh ajaran esoteris dalam semua bagian dunia terdapat kepercayaan bahwa bentuk yang lebih tinggi dari kecerdasan bisa dicapai dalam keadaan yang diubah. Tradisi barat khususnya selalu menekankan kebaikan dari latihan berimajinasi, membiarkan mereka tenggelam jauh ke dalam pikiran, dan di sanalah mereka bekerja. Jadi meski buku ini bisa dibaca hanya sebagai sebuah catatan dari hal tak jelas yang telah dipercayai orang, sebuah fantasmagoria epos, sebuah pengalaman tak masuk akal yang hiruk-pikuk, saya harap bahwa akhirnya akan mendengar harmoni dan mungkin juga sedikit arus filosofis yang merupakan petunjuk bahwa semuanya mungkin saja benar. Tentu saja teori baik manapun yang berusaha menjelaskan mengapa dunia seperti ini harus juga membantu menduga apa yang akan terjadi kelak.
Dan bab terakhir mengungkap apa yang akan terjadi, selalu menganggap tentu saja bahwa rencana kosmis besar dari perkumpulan-perkumpulan rahasia itu terbukti berhasil. Yang besar untuk evolusi itu akan terjadi di Rusia, bahwa masyarakat Eropa akan ampuh, dan bahwa akhirnya api spiritual kebenaran akan terus menyala di Amerika. Untuk membantu segala pekerjaan penting imajinasi, ada ilustrasi yang aneh dan gaib digabungkan seluruhnya. Beberapa di antaranya tidak terlihat sebelumnya di luar perkumpulan-perkumpulan rahasia. Ada juga ilustrasi-ilustrasi dari beberapa gambar yang biasa terlihat tentang sejarah dunia. Ikon-ikon terbesar dari budaya kita, Sphinx, Patranu, kuda Troya, Mona Lisa, Hamlet, dan Tengkorak, karena semua ini diperlihatkan memiliki makna yang aneh dan tak terduga menurut perkumpulan-perkumpulan rahasia. Terakhir, ada ilustrasi-ilustrasi dari seniman-seniman Eropa modern seperti Ernst Klee dan Duchamp, juga seniman pemberontak dari Amerika seperti David Lynch. Karya-karya mereka juga diperlihatkan dicelup dalam filosofi kuno dan rahasia. Timbulkan dalam diri Anda sendiri sebuah keadaan pikiran yang berbeda, sehingga sejarah-sejarah yang akrab dan terkenal akan berarti sangat berbeda. Sebenarnya jika segala yang ada dalam sejarah benar, maka segala yang dikatakan guru Anda patut dipertanyakan. Saya menduga kemungkinan ini tidak membuat Anda khawatir ketika seseorang yang setia pada filosofi kuno dan rahasia mengatakan hal yang sangat mudah diingat. Kau pasti gila, karena jika tidak, kau tidak akan datang ke sini.